karena lagi sedang bernegosiasi dengan si kecil untuk Oke, bisa nggak apa-apa. apa namanya tidak nuing di Zoom. Alhamdulillah sudah bisa diatasi. Terima kasih buat teman-teman yang hadir tepat waktu, terutama narasumber kita. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada pertemuan terakhir kita hari ini di TOT Tingelot bersama Ibu Rosi. Ada juga Ibu Dinal. Selamat malam Ibu Dinal. Assalamualaikum. Luar biasa. Sehat, sehat-sehat semua ya, Alhamdulillah. Uh, Tanpa mengulur waktu lagi, ini pertemuan yang kita nanti-nantikan selama seminggu. Tentu teman-teman, saya kira sudah habis-habisan nih membaca buku dan menyiapkan materinya yang nanti insya Allah ada beberapa yang akan uh, presentasi dari tugas yang Ibu Rosi sudah berikan dan saya berharap uh, ini bisa menjadi diskusi yang menguatkan kita. Setelah ini tentu uh, tugasnya akan lebih besar di lapangan. Uh, saya tidak ingin mengulur waktu, saya berikan kesempatan langsung kepada narasumber kita, Ibu Rosi Setiawan. Waktu Terima dan tempat. kasih. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ibu Dina hari ini akan eh, belajar bersama dengan teman-teman bagaimana buku cerita yang teman-teman pilih eh, bisa menjadi tempat praktik tinggal. Tapi sebelumnya saya share screen dulu mengenai apa yang summary mengenai apa yang sudah kita pelajari bersama minggu lalu. Jadi ingat, think aloud ini memang bagian dari read aloud, ya. Jadi ketika kita membacakan buku, kita menyisipkan proses bagaimana kita berpikir memahami apa yang ada di dalam bacaan. Jadi tujuannya think aloud ini membantu anak meningkatkan proses memahami apa yang dibaca, ya. Dan premis dari dibalik dari think aloud ini adalah sesuatu yang sederhana, ya, bahwa kita akan mengajarkan kepada anak bagaimana dia belajar, ya, melalui 4 strategi. Jadi sebenarnya 3 strategi besar dan mempertanyakan. Jadi kita akan memprediksi, menggunakan teknik memprediksi, mengajak anak untuk memperkirakan apa yang akan terjadi, visualisasi, mengajak anak membayangkan, kemudian koneksi, mengajak anak menghubungkan apa yang sedang dibaca dengan apa yang dia sudah pernah tahu atau apa yang sudah pernah dia baca sebelumnya, dan juga pengetahuan umum, dan juga mempertanyakan. Jadi setiap kali kita mengalami kesulitan, kita mempertanyakan menggunakan 4W1H atau adik Simba. Kapan mulainya? Beberapa strategi bisa kita mulai begitu kita membacakan buku, ya. Melalui apa? Melalui tadi prediksi, visualisasi, koneksi, mempertanyakan. Jadi katakanlah setiap kali ada buku yang kita rasa kita kurang bisa dipahami, kita akan menanyakan, ini di mana, ini apa, mengapa, gitu ya, siapa, gitu ya. Itu adalah sebuah strategi untuk memahami atau juga koneksi, dan bisa dimulai di stage-stage awal, stage B1, B2 maupun B3, tergantung dari anaknya dan tergantung dari buku yang akan kita bacakan. Ini template
mungkin teman-teman nanti akan menggunakan ini ya, menentukan di halaman berapa, kemudian strategi apa dan narasi apa. Ingat, narasi dari think aloud berbeda dengan narasi dengan read aloud. Kalau think aloud, kalau read aloud kita mengajak anak untuk merespons. Sedangkan kalau think aloud kita mengajak anak mengetahui proses berpikir. Jadi how to learn. Jadi pilihan narasinya tentu berbeda. Kalau tadi mengajak di read aloud, pertanyaannya adalah memantik pertanyaan, sedangkan kalau think aloud adalah menunjukkan proses kita berpikir ketika berusaha memahami apa yang ada di dalam bacaan. Itu perbedaannya. Ya, jadi di think aloud tidak meminta anak untuk merespons, hanya menunjukkan kepada anak bagaimana proses memahami teks yang ada di dalam bacaan yang kita pilih. Jadi di praktik ini nanti teman-teman pilih satu buku, kemudian baca kembali, yang mungkin sudah dilakukan, kemudian bahkan bikin KTS-nya, mereview, kemudian menandai halaman atau paragraf atau titik di mana kita akan mencontohkan bagaimana proses berpikir, lalu memilih strategi dan menentukan narasi apa yang akan kita gunakan untuk memberi contoh proses berpikir kita. Itu dari saya. Silakan teman-teman untuk praktik membaca praktik think aloud. Silakan. Oke, baik. Sesi praktek nih ya. Aduh, berdebar-debar ini. Ada 4 orang yang malam ini yang akan mempraktekkan pengetahuannya. Ada Kak Titin, ada Umi Laila Sari, dan Sunia dan Kak Dinda. Mau siapa dulu? Boleh angkat tangan atau kita sesuai urutannya? Siapa dulu? Kita sama-sama belajar ya. Cek, Mas. Oke, Terdengar? terdengar. Oke, Kak Titin Oke. ya. Ya, saya duluan boleh. Ya, untuk share screen-nya Eh, bukunya, judul buku, kemudian KTS-nya juga bisa dibacakan supaya kami berdua dengan Mbak Dina mengetahui alur cerita yang dipilih. baik, izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan Think Aloud, buku berjudul Taman Laut, penulisnya Inara Mahya Mahawira, ilustrator Rizka Nur Pasrinas namanya, salah. Ini typo. Jadi ini mungkin langsung cerita seperti praktek ke anak Enggak, gitu ya, Bu ya. bukan KTS-nya dulu. Oh, Kajian teks KTS. sederhananya dulu. Supaya kami dan juga teman-teman di sini mengetahui. Jadi Nah, sepertinya judul, sepertinya itu terlewat, kayaknya saya buat dulu apa ya, Bu ya. Saya langsung buat Think Aloud ini. nanti kami nggak bisa memahami apa yang ada di dalam Oh iya. buku. Kalau Nggak gitu apa-apa, Ibu saya ceritanya aja dari halaman-halaman. Halaman pertama aja kali.
Nah, ya Jadi ini oke. Dibacakan aja dulu kalau gitu. oke. Jadi ini cerita tentang kehidupan taman laut. Jadi Jangan, ada dua dibacakan ekor aja. gurita. Sorry, dibacakan aja. Di read aloud kan. Oke. Ada dua Judul, ekor gurita bernama Papem dan Lili. Mereka berteman dan sering bermain bersama. Saat mereka bermain, tiba-tiba ada badai datang. Mereka lalu segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Saat perjalanan pulang, mereka melihat terumbu karang yang begitu besar. Karangnya bisa dilihat dari luar angkasa. Saat asik melihat karang, Lili melihat ada plastik ke arah mereka. Lili menarik tangan Papem. Ada apa, Lili? Tanya Papem kaget. Lihat, ada sampah plastik ke arah kita. Papem dan Lili berenang dengan cepat, tapi plastik terus mengejar. Lalu mereka terperangkap. Papem menangis. Lili berusaha membuka ikatan plastik. Ye, berhasil, bisa terbuka, kata Lili. Ye, kata mereka. Mereka pun selamat. Menurut Bunda, mereka happy sekali bisa berhasil lepas dari plastik. Mereka sampai tos. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Lalu mereka melihat ada gurita kecil yang tersesat dan juga terjerat plastik. Kasihan gurita kecil itu, kata Lili. Yuk kita tolong dia. Lili dan Papem membantu melepaskan jeratan plastik. Gurita kecil bernama Gufo merasa senang. Gufo pun berterima kasih kepada dua gurita yang telah menolongnya. Tiba-tiba, badai kembali datang. Mereka berenang dengan cepat ke rumah Lili yang terdekat. Mereka telah selamat hari ini. Dari dalam rumah Lili, mereka melihat banyak plastik melayang-layang. Lautan ternyata penuh plastik. Mereka baru tahu. Kira-kira sampah plastik ini dari mana ya? Nah, ini untuk strategi think oke, aloud-nya. yes. Oke. Ada dua halaman. Di halaman 10 ini saya visualisasi karena mereka happy bisa lepas dari jeratan plastik tadi ya, Bu. Hmm, Dan mereka, saya visualisasikan mereka sampai tos dan respon anak saat itu mereka juga, oh tosnya seperti ini ya. Jadi kayak eh, memperagakan begitu tosnya. Terus membayangkan. yang halaman Hmm. Mm-mm. Terus yang halaman ke-18, tadi karena sampahnya mereka lihat banyak, saya mengajukan pertanyaan, kira-kira sampah ini asalnya dari mana sumber? Ya, berasal dari mana plastik itu? Ya, terima kasih. Itu Iya, sharingnya Ibu. iya, Mohon koreksinya. jadi ada dua. Kalau menurut saya sih tepat. Jadi cuma narasinya aja. Menurut Bunda, Mm-mm. mereka bahagia sekali berhasil keluar dari plastik. Mereka sampai tos. Udah ya, itu kan narasinya ya. Iya, Iya. Ya bisa sih, bisa di sini. Hmm, mereka bahagia sekali berhasil dari berhasil keluar dari plastik. Mereka mereka sedang tos gitu. Itu aja kayaknya sih itu. Jadi apa namanya? Narasinya adalah mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Nggak usah pakai menurut Bunda, karena memang Bunda yang ngomong kan. iya, Ya, heeh. nggak usah menurut Bunda. Jadi kayak ngomong sendiri gitu. Oke, ngomong sendiri ya. Iya. Kemudian yang kedua bisa, tapi kembali bahwa kita bertanya pada diri sendiri aja. Iya. Ya, gitu sih. Mbak Dina ada komen? Em, secara sederhana sudah ya. Em, Teman-teman kalau kita ingin melakukan think aloud, kita juga bisa berpikir
pada bagian-bagian di mana anak perlu eh, bantuan untuk lebih memahami apa yang ada di balik cerita atau apa yang terlihat tapi anak tidak bisa menangkap gitu ya. Ini ceritanya eh, yang menjadi eh, tokoh antagonisnya kan sampah ya di lautan. Mm. Ya, terus Ya. ya ya gini loh, aku menangkapnya gini, dalam satu kali perjalanan si gurita ini dia apa ke Jebak, terjebak, kejebak sama plastik. Plastik. Kemudian yang kedua ada gurita kecil yang terjebak plastik gitu ya. Iya. menolong, Ada mungkin menolong. yang perlu di-highlight betapa mengerikannya ketika ada badai, kemudian sampah plastik itu menyerang hewan-hewan ini gitu kan. Dalam tanda Mm-mm. kutip ya menyerang gitu. Dan itu yang perlu kita visualisasikan gitu. Yang mungkin Mm-mm. belum keluar dari Mbak Titin tadi. Anda bayangkan kalau di tengah hujan terus tiba-tiba banyak apa kantong kresek yang menyergap wajah kita coba berterbangan terus menyergap wajah kita gitu kan dalam Mm. perjalanan pulang gitu kan terus ada angin tapi terus semuanya itu bawahnya sampah plastik dan memungkinkan apa membuat kita tuh kemungkinan akan kejebak akan tidak bisa bernafas gitu ya. Jadi itu yang belum kelihatan di cerita dan di gambar ketika seorang terperangkap sama plastik itu rasanya kan belum kelihatan ya suffocation apa namanya ter, ter, ter sesak napas gitu loh. Nah, itu mungkin yang perlu kita highlight ke Iya. anak-anak supaya anak-anak merasa berpikir betapa mengerikannya sampah plastik itu buat para ikan itu gitu. Eh, Mungkin kalau misalkan mau visualisasi, misalkan ketika si bayi gurita yang terjebak di dalam plastik, kita mungkin bisa memvisualisasikan bagaimana rasanya ketika kita wajahnya tertutup plastik dan tidak bisa bernafas. Itu kan situasi yang mengerikan, situasi yang darurat gitu. Itu nggak kelihatan di cerita, ya kan? Itu kan Iya. nggak kelihatan di cerita. Dan anak nggak tangkep eh, anak nggak tangkap sekali jalan tuh anak nggak tangkap tapi mungkin kita bisa bilang udah bayangkan betapa betapa pengapnya kalau ada di dalam keperangkap di dalam plastik nggak bisa bernafas gitu kan. Terus kemudian bingung nggak bisa keluar jadi apa namanya feelingnya si bayi gurita itu yang mungkin bisa kita highlight gitu. Untuk Mm. untuk apa namanya me- Memahami memperdalam cerita. memperdalam itunya apa namanya kegentingan cerita gitu. Kemudian misalkan ketika di akhir mereka bersembunyi dan mereka melihat lapisan-lapisan plastik lewat, itu juga bisa kita highlight di situ gitu kan. Bagaimana rasanya kalau misalkan kita berjalan di tengah hujan terus berterbangan sampah di muka kita gitu kan. Itu aja kan gitu. Jadi anak butuh connecting dengan cerita. Karena kita bukan gurita gitu kan, karena kita bukan ikan gitu, dan kita kan nggak ngerti apa namanya ya, nggak anak nggak serta merta mampu untuk apa namanya ya eh, berada di posisi si gurita gitu. Nah kita yang mencoba untuk meng-highlight itu supaya kita melihat eh, itu tuh sebetulnya bahaya banget gitu kan kalau dibaca sepintas begitu oh ikan kesangkut plastik gitu doang kan Mm-mm. Iya, ya nggak betul-betul. nggak ada nggak ada nggak ada kedaruratannya di situ gitu kan oh iya berarti di sampah banyak plastik tuh jadinya ikan-ikan jadi nyangkut di plastik tapi sesuatu yang ya udah nyangkut di plastik padahal itu darurat banget buat dia dan itu kita perlu highlight kalau menurut aku jadi pesannya si penulis bahwa eh, sampah plastik di lautan itu membahayakan hidup ikan, dapat. Kalau cuma ketangkep, kekurung sama plastik doang, terus lepas aja, kayaknya kurang darurat ya, kurang Dan darurat. apa? Sebenarnya kan buku ini juga sudah sering dibaca. Cuma Heeh. kayaknya karena dari masukan Mbak Nina, aku jadi iya ya kayaknya belum masuk ke dalam Belum masuk ceritanya ya, secara utuh anak-anak, gitu.
Jadi kan Heeh. nggak kebayang, perlu divisualisasikan bagaimana rasanya terjebak di dalam plastik gitu kan. Bayangkan kalau kepala kita kekerukupan plastik dan kita nggak bisa lepas gitu, susah napasnya gitu kan. Itu bisa Benar. di-highlight supaya pesannya sampai. Kemudian kenapa mesti ada badai, kemudian ada sampah beterbangan gitu. Jadi apakah ada implikasi dari badai yang tadi disebutkan berulang-ulang pada berterbangannya plastik itu gitu kan. Karena kita perlu 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 berpikir jangan-jangan karena badai itulah makanya plastik-plastik itu kemudian apa namanya berterbangan gitu di dalam laut gitu. Ataukah sampah-sampah itu memang begitu caranya kalau di lautan melayang-layang. Aku nggak tahu ya, Mbak. Ini aku cuma brainstorming aja. Jadi kita baru berpikir apakah badai bisa memperburuk kondisi sampah di dalam laut atau enggak gitu. Asumsi saya iya karena disebutin itu sama penulis. Tapi kan kita Benar. butuh butuh itu ya, butuh pengetahuan latar. Kita perlu cari dulu tuh sebelum kita baca gitu. Jadi mungkin itu yang perlu di-highlight. Karena gak dapet ceritanya, berarti dia belum belum ada sesuatu yang belum dia tangkap, kedaruratan gitu ya di sini. Jadi kalau misalkan kita posisikan, kita ajak mereka memposisikan diri mereka seperti gurita yang terperangkap di dalam tas plastik gitu kan. Bayanginnya ya paling deket adalah kalau kepala kita nggak sengaja kesangkut sama tas kresek terus kita nggak bisa buka, kita susah bernafas, itu kan hampir seperti itu kan. Nah itu kalau Iya. misalkan kita highlight, kita ajak anak berpikir, mungkin dia akan mikir, iya ya, nggak enak juga itu berarti gitu. Berarti nanti kedaruratan pesan yang ingin disampaikan tulis dapat ke anak. Kalau aku lihatnya begitu. Oke, terima kasih Mbak Dina. Sangat-sangat menjadi catatan. Nanti kayaknya aku ulang terus nanti aku coba lagi. Iya, Jadi bukunya. jadi ketika KTS menangkap sebenarnya tema Tema di dalam itu. tema di dalam cerita itu apa. Sehingga kalau kita Oh. udah menangkap itu, kita menentukan titik Hmm. membantu anak untuk memahami apa namanya tema yang ada di dalam buku gitu. Dan ini Oh nama-nama iya. tokohnya tidak gampang diucapkan ya. Mm-mm. Ya, Papem, Pugo, Lili. Iya, iya, Gitu. Saya nggak tahu kenapa penulis memilih itu pemilihnya. gitu, memilih kata itu gitu. Karena pengucapannya agak susah dilakukan. Itu nama juga bukan nama bukan nama khas Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia apa kan itu kan namanya ya. Pem. Namanya nggak familiar gitu buat kita di Indonesia gitu. Saya nggak ngerti maksudnya memilih itu apa. Kadang saya suka iseng Kak kalau udah nemu gitu. Aku cari arti katanya itu apa maksudnya gitu kan. Pasti kan dia nggak asal ngasih kan penulisnya ya. It's supposed pasti dia mikir oh, apa gitu. Kecuali kalau dia pikir, oh ini lucu gitu. Mungkin ada penekanan apa-apa gitu. Aku nggak tahu deh. Karena aku suka iseng gitu kalau baca buku anak. Kenapa namanya ini ya? Gitu kan. Kok gitu sih gitu. Aku cari lagi di balik itu kenapa. Karena pada satu titik nanti itu menjadi bahan obrolan buat anak-anak. Kalau yang dari buku ini karena penulisnya masih anak-anak. Jadi, Nah, itu kan eh, berarti kan apa namanya mungkin jadi dia imajinasinya dia. Vapem itu pasti dipengaruhi lah. Kita nggak, itu bukan sesuatu yang tercipta dengan sendirinya di benak dia Iya gitu. sih. Ya Hmm. kan? Pasti dia pernah dengar gitu, pernah pernah tahu, pernah apa ya. Mm-mm. Anakku Dan juga bisa namain adiknya terbayangkan. pakai nama tokoh di cerita sih. Jadi kan kali sering denger kan, Iya. sering Oke. denger terus dia namain adiknya pakai nama yang dia suka denger gitu. Jadi mungkin pastinya dia pernah mendengar. Aku nggak tahu tuh bener Vapem tuh di mana ya, kedengarannya apa ya. Kok kayak obat nyamuk ya, Vape ya itu ya. Capek. Tapi kan apa? Bukan obat nyamuk lah. Ada obat nyamuk, Bu, Oh vape ada ya. namanya. Tapi Ada. bukannya Vape. menghirup apa Rokok elektrik. Rokok elektrik. elektrik, Iya, tapi iya. itu buat orang Obat. dewasa kalau vape. Kalau di pasar orang lihat itu vape itu obat nyamuk. Itu ya, Mbak Oke. Titin, saran saya. Thank you. Ya, terima kasih banyak Bu Rosi. Iya. Bu- Baik, baik. Berikutnya. Menarik, menarik. Silakan Kak Ibu Umi Laila Sari. Ya, Ya, baik, terdengar suaranya ya. aman, aman. Dengar. Sebelum Ya, dimulai, ibu-ibu yang punya anak ada di samping, tidak apa-apa ikut Iya mendengar boleh. ya. Anaknya Jangan boleh ini denger. ya. Boleh, boleh. Boleh, Ini boleh. sesi yang menarik ini. Silakan, silakan. ya. Eh, baik, izinkan saya presentasi terkait Think Aloud.
Eh, jadi ini buku yang saya pilih adalah buku dari Bantuan 1000 Buku Perpusnas gitu, seperti Read Aloud kemarin Bu Rosi. Iya, iya. Ini juga buku yang karena sudah sangat sering dibaca, bukunya udah nggak tahu kemana, bahkan udah rusak-rusak kayak gitu. Baik, saya mulai kajian teks sederhananya. Bisa ini ya, minta tolong Kak moderator untuk share screen karena saya pakai Boleh, laptop, boleh. nggak pakai laptop ini maksudnya. Jadi judul bukunya Tetangga Baru Becky, penulisnya Lutfia Khairunisa, ilustrator Matahari Indonesia, genrenya fiksi fabel, kemudian tema atau pelajaran yang bisa diambil itu tetap berteman meskipun berbeda. Jadi di buku ini ada dua tokoh utama gitu, tokohnya Becky dan Kila. Jadi ini fabel ya, fabel hewan gitu. Jadi meskipun Becky dan Kila ini berbeda, namun bisa tetap berteman. Kemudian waktunya, waktu dan tempat itu di pinggir hutan, pagi dan malam hari. Selanjutnya alurnya, jadi di awal Becky ini bermain sendirian, dia tidak punya teman, tapi dia pengen punya teman gitu ya. Kemudian di tengah-tengah Becky memiliki tetangga baru. Becky berusaha berkenalan dengan tetangga baru, tapi selalu gagal. Kemudian di akhirnya Becky akhirnya berhasil juga berkenalan dengan Kila. Kemudian kosakata sulit. Jadi buku ini untuk jenjang PAUD, tertulis di ininya sampul depannya. Beberapa kata sulit ternyata di bukunya juga sudah ada catatan gitu ya di belakang bukunya. Ada beberapa yang saya tambahkan juga seperti pinggir hutan, tetangga, ide, drum, kelelawar, pamit, dan berkunjung. Jadi ada 2, 4, 6, 7 kata sulit. Baik, saya mulai bacakan dulu. Tetangga Baru Becky. Penulisnya Lutfia Khairunisa, ilustrator Matahari Indonesia. Kakak mau lihat gak? Ini kakak. Nah, Becky tinggal di pinggir hutan. Setiap hari dia bermain sendirian. Becky ingin sekali punya teman. Siapa kak namanya nih? Siapa tadi? Oh, Becky. Dia lagi main apa nih? Main apa nih? Lompat tali. Oh iya, lompat tali. Kakak sudah pernah belum main lompat tali? Oh, adik mau ikut juga? Sudah. Suatu malam, Becky sedang asyik membaca buku. Tiba-tiba terdengar suara dari samping rumahnya. Suara apa itu ya? Suara apa coba? Nih. Wah, Kelawar. Becky punya tetangga baru. Kelawar. Becky? Oh iya, kok tahu ya kelelawar? Iya, Adik tahu? tahu. Becky ingin berkenalan dengan tetangga barunya. Nah, dia lihat tetangga barunya. Siapa ya? Apa ya? Siapa? Kila. Iya, Pagi pun telah tiba. Becky Kila. ingin bertemu dengan tetangga barunya. Namanya Ternyata ia bernama Kila. Loh, dia kan belum kenalan ya? Kok dia sudah tahu ya namanya Kila ya? Iya. Iya, dia tahu Iya. karena dia melihat tulisan di atas rumahnya, di atas pintu rumahnya ada tulisan Kila. Oh, berarti itu rumahnya Kila. Iya, Iya, mana Kilanya ya? Coba. Becky memanggil Kila, namun tidak ada jawaban. Becky pun kembali ke rumah. Tidur ya? Oh, mungkin tidur ya? Siang dia tidur. Menurut Bunda, mungkin saja Kila sedang sakit. Mungkin juga sakit. Kalau sakit dia bisa main nggak? Kan nggak bisa. Berarti dia nggak bisa keluar rumah.
Esok Esok paginya Becky mencoba lagi. Kali ini dia bernyanyi. Namun tetap tidak ada jawaban. Wah, dia sudah nyanyi. Kalau nyanyi pakai ini pakai apa nih? Pakai pakai mic. Suaranya lebih besar pasti ya. Tapi tidak ada jawaban. Kilanya keluar nggak? Enggak. Kilanya tidak keluar rumah. Tidak. Kira-kira apa dia tidur? Apa dia sakit? Kalau menurut Bunda sih sakit ya. Tidur ya. Kalau itu Becky ingin sekali bermain bersama Kila. Oh, Becky punya ide. Dung dung jazz. Becky memukul drumnya dengan keras. Suaranya lebih keras lagi pasti ini ya. Dia pakai. Oh, suaranya kayak mana, Dek? Dung dung jazz. Suara apa itu tadi ya? itu Apa itu namanya? drum. Drum. Itu alat musik namanya drum. Lihat, akhirnya pintu terbuka. Bantal itu. Becky segera mengajak Kila bermain. Atas. Diajaknya bermain. Namun, iya bawa bantal ya. Iya. Kalau bawa Tidur. bantal itu berarti lagi ngapain Kilanya? Tidur. Tidur. Nah, kita baca dulu ya. Namun, Kila mengatakan dia harus tidur di siang hari. Kila akan mencari makan di malam hari. Kemarin itu apa? Apa? Kemarin. Malam hari itu ini kayak gini, gelap malam hari. Kalau malam hari dia mau cari makan, tapi kalau siang dia mau tidur. Gelap. Becky baru tahu kelelawar ternyata tidur di siang hari. Kalau kita tidurnya kapan? Malam hari. Kalau kelelawar tidurnya Malam. di siang hari. Sama atau beda ya? Oh, beda. Becky pun meminta maaf. Dia tidak ingin mengganggu Kila. Becky pamit pulang. Tuh, dia ngapain tuh? Becky sama si Kila tuh tangannya. Pamit. Iya, gini. Apa namanya? Salaman ya. Pamit Kak. Pamit itu apa? Apa ya? Pamit itu izin. Izin itu apa? Izin itu apa? Izin itu dia kan tadi ketemu sama si Kila, terus dia mau pulang ke rumahnya, ngomong, saya mau pulang, minta maaf ya, gitu. Itu namanya pamit. Pamit kalau adek ke rumah teman adek, terus adek mau pulang, ngomong dulu, itu namanya pamit. Terus kalau atau kalau adek mau main, ngomong dulu sama bunda, bunda pamit mau main, gitu ya. Oke. Sekarang kita baca lagi selanjutnya. Becky berusaha agar tidak berisik di siang hari. Becky melakukan semua hal dengan hati-hati. Kenapa dia harus hati-hati ya? Oh, supaya Kilanya nggak kebangun. Iya. Iya. Malam harinya Kila datang berkunjung. Tuh. Kila membawa buah-buahan untuk Becky. Kila tuh ya, yang ada itu. Kila itu yang kelelawar. Becky yang bebek. Nih lihat dia bawa apa ini ke rumahnya? Buah. Bawa buah. Oh, iya. Yang mana ngajak? Ini Kilanya yang kasih buah ke Becky. Tahu nggak kelelawar itu makannya apa? Buah. Ada yang buah, ada yang darah. Iya. Terus Ini Kila buah. berangkat mencari makan. Nah, Becky merasa senang sekali. Meski berbeda, mereka masih bisa berteman. Coba kenapa dia berbeda ya? Ini tadi apa? Bebek. Ini kelelawar. Kalau kelelawar tadi tidurnya siang hari, malam hari dia ngapain? Cari makan. Kalau bebek siang hari cari makan. Kalau malam hari tidur. Berarti beda. Tapi dia berteman nggak? Iya. Sudah baca bukunya. Terima kasih. Sebelumnya saya boleh komen Umi Laila.
ketika bacain buku, cara bacain bukunya udah bagus. Tetapi ketika mengajukan pertanyaan, ingat ya, di kelas apa namanya, read aloud, ketika kita mengajukan pertanyaan, sebaiknya kita mengajukan pertanyaan terbuka. Ya, tadi saya sama atau beda, gitu kan? Itu pertanyaan tertutup ya, karena cuma ada satu gitu. Jadi usahakan itu. Tadi padahal sebenarnya anak-anaknya tuh sudah merespons, tetapi Umi Laila cenderung untuk memberitahu. Nah, ini yang harus dihindari. Karena ketika kita katakanlah membacakan buku, kemudian memberitahu artinya, gitu, itu cenderung membuat anak tidak berpikir. Padahal saya kalau melihat di sini tadi anaknya responsnya itu sangat baik gitu. Justru kita membuat anak merespons setiap pertanyaan kita. Jadi pastikan bahwa kita tidak menceritakan kembali apa yang ada di dalam buku. Itu sih komen saya dari cara bacain buku. Jadi nanti sehingga akan sulit loh nanti ketika kita mencontohkan proses berpikir kita. Karena kita udah ngasih tahu. Ini sebenarnya kan temanya amat jelas ya. Bahwa kita akan memberitahu bahwa ada dua jenis binatang gitu ya. Binatang yang hidupnya siang hari diwakili oleh Becky, binatang nokturnal gitu ya diwakili oleh si kelelawar, si Kila gitu. Jadi ini tema yang harus diketahui anak dan kebetulan bukunya memang jelas banget. Tapi cara kita adalah membuat anak berpikir, bukan memberitahu anak gitu bahwa oh ini Kila tidurnya gitu ya. Karena di teks sebenarnya udah bagus banget. Itu sih komen saya. Mbak Dina silakan. Menangkap tema. Lanjut aja tadi udah Belum, praktek take note belum ya? Lanjut aja belum, dulu. belum. Ini sekarang baru tinggal. Jadi temanya udah jelas ya. Kemudian saya apa namanya tidak menceritakan kembali, tetapi mengajukan pertanyaan. Oke, karena di halaman 4 apa silakan Kak Umi, Umi Lala. Practicing aloud-nya jadi ada di halaman 4 gitu ya. Teks ilustrasinya, pagi pun telah tiba. Becky ingin bertemu dengan tetangga barunya. Ternyata ia bernama Kila. Di strategi yang saya gunakan itu mempertanyakan gitu ya. Tadi udah masuk gitu ya. Jadi kan belum berkenalan gitu, bertemu dengan Kilanya secara langsung. Tetapi kenapa udah tahu namanya gitu ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, oh mungkin saja gitu karena di ilustrasinya itu Ada tertulis tulisan. tulisan Kila gitu ya. Nah itu yang saya pikirkan itu ketika anak-anak udah studi teks itu sudah ada tulisan oh namanya Kila tapi kan belum berkenalan gitu ya. Di itu sebenarnya saya tadi juga ketika Bu Dina menjelaskan saya juga terpikir seharusnya saya think aloud-nya di bagian yang memang lebih urgent kayak gitu di bagian pesan moral buku gitu ya. Kemarin nggak kepikiran gitu, kemarin hanya terpikiran langsung aja oh ya yang ini kayaknya kok belum nyambung gitu, nggak ada apa penjelasan sebelumnya kok udah tahu gitu. Jadi saya langsung terpikir oh ini bisa dipakai untuk think aloud. Sorry. Kritik lagi. Bukan pesan moralnya, tetapi tema yang akan disampaikan dari buku gitu. Jadi hindari ya namanya pesan moral ya. Kalau pesan moral tuh kayak menggurui gitulah. Dia menangkap apa namanya tema dari si buku. Tadi kan jelas ya tema dari buku akan memberitahu kepada anak bahwa
ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Karena yang satu apa namanya, binatang yang hidupnya siang, yang satu binatang yang hidupnya malam. Itu tema itu yang harus ditangkap oleh anak. Iya. Iya, harusnya lebih think aloud-nya harusnya lebih ke Ya, titik berat itu ya. membedakan itu. Ya, Ah, ah, bukan nama. Kalau nama jelas gitu ya. Iya. Ah, Tapi itunya. Jadi pertemuan antara tadi yang satu siang kan berharap mainnya siang, tetapi yang satu ternyata tidur. Nah, itulah di situ dicari di situ temanya. Izin satu lagi, jadi Boleh. saya think lot-nya satu lagi itu di halaman 6 gitu ya. Ya. Itu saya membuat prediksi gitu ya. Di teksnya itu tertulis esok paginya Becky mencoba ya kan, ntar dilihat di esok paginya Becky mencoba lagi. Kali ini dia bernyanyi, namun tetap tidak ada jawaban. Jadi saya coba strateginya prediksi gitu. Menurut Bunda, mungkin saja Kila sedang sakit. Jadi ia belum bisa bermain keluar rumah. Jadi saya memprediksi kenapa tokoh Kila ini nggak muncul. tidak muncul gitu ya. Boleh mengkoneksikan dengan pengetahuan umum ya. Ya, kalau sakit Iya. kan pasti nggak keluar. Boleh yang ini sih bagus. Oke. Tapi udah paham ya bahwa kita menggunakan apa namanya, think aloud ketika kita berusaha untuk menjelaskan hal-hal yang tema dari si buku tersebut. Oke. Silakan Mbak Dina. Ya, Kak Umi ini pertama menunjukkan bahwa tadi kan soal kosakata dari ketika kami membacakan buku ke anak-anak, ternyata apa yang dianggap sebagai kosakata baru oleh penulis atau penerbit itu tidak sama untuk tiap anak ya. Buktinya sederhana aja, kata pamit aja ternyata dipertanyakan oleh anak-anak ya, padahal tidak termasuk kalau di buku ini Kosakata ada sulit. kosakata sulit gitu, nggak disebut pamit itu sebagai bagian dari kosakata sulit. Jadi memang kalau untuk anak sendiri atau untuk murid sendiri, kita mencari kosakatanya itu kan lebih personal ya sifatnya, yang kita pikir anak kita atau murid kita belum paham. Sebetulnya ada yang menarik yang Kak Umi sendiri sudah highlight sebagai sebuah kosakata baru. Saya sedikit mau menambahkan bahwa iya, kita bisa menting aloud-kan tema karena itu yang tidak ditangkap. Tapi tidak cuma tema ya, tidak cuma tema. Sebetulnya salah satu yang bisa Kak Umi highlight di sini kata pinggir hutan. Pinggir hutan itu Kak Umi highlight sebagai sebuah kosakata sulit buat anak-anak. Dan iya, betul. Karena kita nggak ngerti pinggir hutan itu maksudnya apa. Jalan sedikit kita kejeblos. Kan kita kalau mikir pinggir kan gitu ya. Kalau pinggir itu kan udah kayak di tepi gitu kan. Terus pinggir apa? Kalau pinggir pinggir apa? Pinggir rumah apa segala macam itu kan ini kan tidak dijelaskan lebih lanjut gitu. Sebetulnya Kak Umi bisa mencoba untuk menjelaskan ini dengan konsep yang Kak Umi tahu. Gini ya, ini tidak berlaku untuk semua ya Kak. Maksudnya gini, kadang-kadang kita bisa menggunakan think aloud kita untuk menjelaskan kosakata baru. Kalau memang bisa dilakukan. Permasalahannya gini, ini gambarnya nggak menjelaskan pinggirnya sebelah mana. Yang ada tuh air tuh di pojokan. Hutannya nggak kelihatan di gambar ini. Ya nggak sih? Jadi pinggir hutan tuh apa gitu kan? Anak-anak kan juga akan berpikir dengan frasa ini pinggir hutan. Bisa Kak Umi apa namanya bisa bisa gunakan pengetahuan tentang pinggir hutan ya, lokasi itu di mana. Terus sampaikan, tapi memang lagi-lagi betul kata Bu Rosi, kalau kita membacakan buku kepada anak, terlalu sering menjelaskan, ketika kita menggunakan
teknik think aloud, anak akan berpikir bahwa kita sedang menjelaskan juga gitu. Nggak kelihatan highlightnya, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi Kak Umi bisa menjelaskan pinggir hutan ini sebetulnya, karena teksnya tidak menjelaskan apa itu pinggir hutan, ilustrasinya juga kurang Tidak. menjelaskan pinggir hutan sebelah mana. Dan ini bisa ditangkap dengan menggunakan koneksi dengan konsep yang Kak Umi tahu tentang pinggir hutan. Ya, mungkin Becky tinggal di pinggir hutan. Setiap hari dia bermain sendirian. Becky ingin sekali punya teman. Sebentar, Bunda berpikir, pinggir hutan itu Bunda pernah titik-titik-titik misalkan. Ya kan? Bunda pernah ketemu sama teman Bunda yang tinggal di pinggir hutan. Jadi di belakang rumahnya itu udah langsung hutan. Ini sepertinya Becky sama ini, kayak temannya Bunda. Rumahnya di belakangnya langsung hutan. Udah. Jadi anak akan lihat eh, Bunda sedang melihat frasa pinggir hutan, lalu eh, apa namanya mengaitkannya dengan konsep pinggir hutan yang Bunda tahu, Konsep gitu umum. kan? Konsep umum bahwa pinggir hutan itu sesederhana aja, jangan dibikin susah. Kayak tadi ngomongin pamit, izin ya tambah lagi kan nanya kan, Iya, izin itu apa Bunda gitu kan? Jadi kurang ramah anak. cari yang kata-kata gini, Bunda punya temen, terus dia itu rumahnya di pinggir hutan, belakang rumahnya itu langsung hutan. Wah, ini berarti di belakang rumahnya Becky langsung hutan, as is gitu. Jadi anak akan ngelihat bahwa, oh kalau baca itu pinggir hutan. Terus yang dibayangkan sama kita adalah mungkin kita punya teman yang di belakangnya ada hutan, lalu kita bikin asumsi bahwa pinggir hutan itu maksudnya itu. Tidak mesti kemudian itu final arti ya. Eh, Artinya bisa jadi kita salah. Tapi yang ingin kita lihat adalah anak menghubungkan apa yang kita baca dengan konsep yang kita tahu, lalu kita membuat asumsi untuk menambah kefahaman pada cerita. Itu yang perlu anak lihat. Kan kita pengetahuan kita juga berubah ya. Kadang salah gitu kan. Kadang ternyata benernya apa perlu dibetulin gitu, nggak 100% benar gitu. Nggak masalah. Tapi yang ingin dilihat adalah proses ketika anak melihat dia menghubungkan dengan kita menghubungkan apa yang kita baca dengan konsep yang kita tahu untuk mendapatkan kesimpulan, untuk menambahkan kefahaman pada cerita. Jalannya itu loh. Masalah kemudian apa namanya ternyata konsepnya sedikit keliru ya kan tergantung sama pengetahuan kita kan. Kalau pengetahuan kitanya terbatas ya bisa jadi kita salah gitu. Ah, bisa nggak nanti dicela sama anak? Bukan Bunda, pinggir hutan bukan gitu. Bisa, biarkan saja. Malah kita jadi ngobrol. Yang penting anak lihat bagaimana kita berpikir pinggir hutan. Bunda pernah punya teman yang tinggal di pinggir hutan. Belakangnya ada hutan. Ini pasti di belakang rumahnya Becky ada hutan. Kita mau bikin asumsi Becky belakangnya ada hutan. Biar anak-anak ngerti pinggir hutan tuh kayak apa gitu kan. Karena ini kan nggak dijelaskan lebih lanjut. Seperti itu, Kak. Tidak tidak mesti ya semua kosakata kemudian bisa kita tinggalkan, nggak mesti. Kadang-kadang kosakata sulit itu sudah tergambar di ilustrasinya. Kita bisa bikin connecting. Tapi ada juga yang tidak. Menarik ketika anak-anak Kak Umi eh, siang sama malam ya. Itu kan sebetulnya bisa diskusi. Di gambar kelihatan kok warnanya biru. Terus kalau malam ada bintangnya, itu mungkin perlu di point out. Jadi selama membacakan tadi, yang perlu digali adalah Kak Umi menggiring anak untuk juga mengamati ilustrasi. Kalau ilustrasinya sudah teramati, gitu kan. Jadi satu halaman, kalau ada yang menarik di point out aja ya. Iya lucu ya, kan masa ada lampu di atas pohon ya, nyalainnya bagaimana coba? Lampu surya gitu ya. Ini kan, ini lucu banget gitu, digantungnya di atas pohon gitu. Kecil-kecil, hal kecil-kecil yang kita bisa kritisi dan anak juga akan bisa berpikir gitu kan. Tapi kita terima sebagai suatu bentuk kebenaran di dunia cerita ini. Tapi nggak masalah kok anak komentar. Oh gitu sih. Oh yang satu punya atap rumahnya, yang satu nggak ada atapnya. Bedanya apa kan? Itu belum apa Belum. belum ini. Yang menarik juga kalau diperhatikan rumahnya Kila tuh nggak ada jendelanya, cuma punya pintu.
Itu menunjukkan bahwa dia Dia butuh gelap. gelap ya itu. Nah, itu yang perlu kita 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 ini kan ya kita bisa ditinggalkan. Oh lucu ya Bunda lihat rumahnya Kila nggak ada jendelanya. Kok rumahnya Bila ada Becky ada jendelanya? Apa Udah, Kila nggak perlu cahaya? Udah, udah. itu kan mempertanyakan. Jadi anak akan lihat, ada juga yang mesti diomongin ya gitu. Itu ya Kak Ovi ya. Jadi perlu apa catatan saya tentang membacakan nyari itu gitu. Walaupun ilustrasinya memang tidak spesial di buku ini, tapi tetap ada yang bisa kita gali. Gitu, Kak. Boleh izin. Nah, Boleh, silakan, jadi silakan. eh, saya itu kadang apa ya, agak sedikit bingung menjelaskan gitu ke anak-anak itu, misal kata pamit tadi gitu ya, apa Iya. sih mendefinisikan Mm-mm. supaya mereka tuh nangkep kayak gitu lah Ya, dengan itu usia tadi. mereka. Kalau di materi saya kan selalu bilang bahwa ketika kita menerangkan kosakata sulit, gunakan cara yang ramah anak. Lihat ilustrasi, ya, terus memberi contoh gitu. Jadi jangan pakai katakan tadi ada pamit, ada izin. Izin tuh buat anak sesuatu yang baru, nggak ramah anak gitu. Kasih contoh aja seperti tadi Mbak Dina kasih contoh gitu. Yang apa namanya terlihat di sini nggak ada jendela gitu ya. Di sini kan menunjukkan adanya perbedaan gitu. Jadi izin pamit tuh juga dicontohkan aja. Dia salah satunya sih benar udah bagus tadi yang apa namanya kalau kakak mau pergi apa namanya main gitu kan pasti akan memberitahu ibu gitu kan harus memberitahu ibu dulu. Nah, itu adalah sebenarnya pamitan gitu sih. Nah, Umi kaget pasti tadi ya, karena nggak nyangka pamit ditanya ya. Iya. Iya, gitu kan. Berarti kadang-kadang memang perlu perlu detail kita untuk mengamati kata-kata yang sekiranya akan menimbulkan pertanyaan buat anak. Dan kemudian kita akan mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan. Khusus untuk kata pamit, sebetulnya sedikit tergambar dari ilustrasinya. Jadi kalau misalkan pamit itu apa, Bu? Ini lagi ngapain mereka? Balikin lagi ke gambarnya. Kan tadi ada gambarnya ya ilustrasinya. Salaman. Kenapa mereka mau salaman? Pasti kan Hmm. dijawab karena si Becky mau pulang. Oke, jadi mereka salaman karena Becky mau pulang. Itu pamit, udah selesai. Ya kan? Karena ada gambarnya gitu ada kecuali yang pinggir hutan mah nggak terlalu kelihatan kita mesti mesti nambahin sedikit kosakata yang kita juga harus berpikir keras supaya tidak nambahin anak bingung. Tapi kalau untuk pamit tanyakan lagi kepada anak suruh dia mengamati ilustrasi ini mereka sedang apa mereka sedang salaman kenapa mereka mau salaman kan udah dibacain teksnya kan Becky Hmm. mau pulang Pulang jadi Becky itu mau pamit. pulang mereka salaman itu pamit udah Pamit. Udah. Sip. gitu kalau ada gambarnya ya. Jadi memang mesti bersiap double kalau ngebacain cerita. Kadang kita udah mikir ini udah dapet nih kata sulit. Ada juga ternyata anak ya. Ternyata yang kita nggak pikirkan ditanyakan ke anak. Boleh satu lagi? Boleh. Silakan Kak. Jadi gini kan, sebenarnya buku-buku itu udah ada penjenjangan kan, apalagi buku dari Perpusnas itu. Hanya saja ketika saya aplikasikan di siswa gitu, ada siswa kelas 1 atau kelas 2 yang harusnya udah nggak, buku itu lagi nggak cocok gitu ya, udah terlalu mudah menurut saya gitu. Tapi ternyata mereka mencerna itu, misalnya kita tanya lagi nih, paham nggak misalnya dengan cerita itu gitu ya. Kadang ada beberapa anak masih bingung dengan alur itu. Ya, padahal menurut saya itu kan udah usia usia 5-6 tahun Iya. harusnya. Nah, kalau untuk praktik think aloud sendiri untuk anak-anak yang tidak sesuai jenjangnya gitu ya. Buku ini kan untuk PAUD misalnya gitu contohnya. Ternyata dicobakan di kelas 2 atau kelas 3 beberapa anak belum paham. Nah, praktik think aloud-nya itu kira-kira Hmm. efektifnya itu berapa halaman lah. Kalau saya tadi kan coba highlight 2 halaman gitu. Efektifnya kira-kira berapa kali kita tinggal dalam satu buku gitu. Satu yang pertama kali saya mau komen dulu. Ingat
di materi saya juga ada. Perjenjangan buku itu penerapannya tidak kaku, tetapi kita harus melihat kemampuan baca anak. Jadi jangan menganggap apa namanya disamaratakan bahwa oh umur sekian 0 sampai 7 tahun jenjang A harusnya sudah bisa ini. Enggak. Kita harus melihat penerapannya adalah harus melihat kemampuan baca anak. Itu sih. Mbak Dina, next. Berapa kali? Aku sih saranin nggak banyak-banyak, kayak kita aja maksimal 2 gitu ya. Terus kemudian terukur ya Kak. Nggak usah terlalu obsesif. Kalau memang ternyata mau mencontohkan satu teknik yang Bu Rosi sampaikan tadi, satu aja dulu konsisten sampai kelihatan anaknya menangkap. Nanti kalau sudah baru tambahkan lagi kayak begitu. Kan kita nggak perlu terburu-buru ya, kita punya waktu panjang. Kemudian kalau anaknya tadi seperti itu, dibikin 1 kali juga nggak apa-apa. Yang banyak-banyak lah Kak, yang banyak-banyak gitu ya. Terus tidak perlu, misalkan kayak kakak ini kan 2 ya, ada koneksi dan ada prediksi. Misalkan mau dibikin 2 titik tapi dua-duanya koneksi gitu, untuk menguatkan satu metode saja bisa. Jadi nggak terburu-buru menyisipkan banyak metode dalam sekali kegiatan gitu ya. Visualisasi dulu 2 kali, 2 kali. Nah, kalau kelihatannya anaknya ketika membacakan, kelihatannya sudah bisa melakukan itu, baru tambah teknik yang lain gitu aja. Tapi kalau titik, aku jangan banyak-banyak Kak. Ya. 2 aja udah nggak apa-apa, tak masalah. Terus kemudian juga itu tadinya ya, eh, apa namanya, tekniknya juga nggak perlu juga bertubi-tubi. Tapi akan lebih baik kalau kita merencanakan, kenalin satu dulu gitu ya. Kan koneksi aja ada 3 kan. Text to text, text to the world, text to self gitu. Itu kan bisa satu-satu dulu dikenalin, baru kemudian sekali apa namanya, beranjak dari koneksi ke prediksi gitu, misalkan gitu ya. Atau yang paling gampang prediksi dulu atau visualisasi dulu, baru koneksi di terakhir satu-satu gitu. Gitu Kak, Oke. nggak usah terlalu banyak. Iya, ya. Makasih Bu Rosy, Mbak Dina. Sama-sama. Lanjut. Oke, tentu Kak Dinda. Silakan. Saya duluan. Ya silakan Kak Dinda. Bentar, berarti kita share dulu. Eh, Menarik ya. Nah ini. Oke, silakan. Bisa terlihat? Ya. Saya agak gerak nih soalnya. Mana, Mas? Oke. Iya. Aku tahu pikiran Ibu. Oke, ini judul Oh bukunya ya. Lukisan dan Monster. Penulisnya Imelda Naomi dan ilustratornya Aira Rumi. Temanya lingkungan, genrenya realis eh, realis dan ini terinspirasi dari kisah nyata gitu ya. Tokohnya bernama Luftan, latar tempatnya di desa nenek, latar waktunya akhir pekan ke masa sekarang. Jadi alur ceritanya itu awalnya Luftan pergi ke rumah neneknya di desa dan dia melihat desa berada dalam bahaya, namun banyak orang dewasa tidak dapat melihat bahaya itu. Nah, kemudian bahaya itu ternyata adalah monster sampah dari tumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh penduduk desa. Nah, Luftan berusaha memberitahu bagaimana mengolah sampah, tapi orang-orang dewasa tetap tidak mau tahu. Akhirnya, Luftan mengajak teman-temannya yang juga bisa melihat monster sampah. Mereka memberitahu cara memilah sampah dan mengutip sampah. Akhirnya sampah semakin sedikit, monster sampah pun menjadi lemah. Sang tokoh akhirnya menyelesaikan masalah. Oke. Kosakata sulitnya di sini ada gas metana, merajalela, memilah, sampah organik, sampah anorganik, sampah bahan berbahaya, telusur sampah. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti saat membaca nyaring. Yang pertama, dalam pikiranmu bentuk monster yang menakutkan itu bagaimana sih saat di halaman cover?
Terus di halaman 89 ada coba lihat gambar Luftan. Kira-kira Luftan sedang bilang apa ya sama orang-orang dewasa ini? Pertanyaan berikutnya, adakah yang sudah pernah memilah sampah? Dan berikutnya, apakah kamu pernah mengutip sampah selain di rumah? Di mana kamu melakukannya? Terus pertanyaan di luar buku, apa pendapatmu tentang buku ini? Bagian mana yang paling kamu suka? Dan bagaimana keadaan di desamu? Apakah kamu bisa melihat monster sampah juga? Eh, Sebelum nanti ini apa? kita Hmm? diskusi. Sebelum ini saya mau diskusi Ya, temanya. temanya Tadi kan dibilang lingkungan. lingkungan, ya. Bisa lebih spesifik nggak dari buku Oke. ini? Oh, tentang memilah sampah kali ya. Enggak, tentang Oh, lutan. oke. Karena ini bukunya, coba Mbak Ah, Dina bantuin. Bukunya jenisnya apa ini? Series ini adalah series mengenai, change maker sih iya, emang. jadi si Lutan, si Changemaker. Jadi bercerita mengenai, sebenarnya sih mengenai Lutan yang memang Hmm. kebetulan tokoh dari apa namanya menjaga lingkungan gitu. Tapi benar-benar mengenai anak-anak harus tahu sih tokoh Lutan ini. Coba Mbak Dina Hmm. bantuin. Hmm, Kak Dinda, kalau dalam eh, Jenis apa? Hasanah Sastra, Genre genre itu buku. adanya dua. Genre itu fiksi dan non-fiksi saja. Hmm. Kemudian fiksi itu nanti akan ada fiksi realis, kemudian ada fabel, ada sebagainya. Tapi babon besarnya itu genre itu fiksi dan non-fiksi. Jadi mungkin ini genrenya fiksi realis gitu. Oke. Ya tadinya Misalkan saya ya, di kemarin tuh saya bikin fiksi ya. Tapi eh, kemudian apa namanya? Karena ini based on true story gitu. Jadi maksudnya apakah benar gitu? Ini dibuat Fiksi realis. fiksi realis Kak, fiksi realis gitu. gitu ya. Mm-mm. Oke. Karena kan kalau dalam cerita sehari-hari, kalau di based on ya, kalau based on itu kan berarti loose kan. Ya Dia sih. temanya dari si Luftan ini, tapi kemudian dia kembangkan karena kan ada unsur, ada monster, ada apa segala macam gitu kan yang emang ya sampah Fiksi. jadi monster kan enggak kan gitu. Jadi itu terus Fiksi. Fiksi. temanya pejuang lingkungan mungkin maksudnya ya. Kalau Bu Iya. Rosi maksud. Jadi Heeh. pejuang lingkungan Kak. Jadi yang Oke. di-highlight di cerita ini lebih pada usaha Luftan Lutan. untuk si Lutan ini untuk mengatasi sampah. Yang di-highlight itu di sepanjang cerita adalah usahanya, bukan Hmm. apa namanya masalah memilah sampahnya. Tapi Hmm. bagaimana dia mempengaruhi orang, mengajak orang sampai akhirnya apa namanya dia punya teman gitu ya yang punya sevisi, sepikiran untuk melakukan pembersihan lingkungan itu kan yang di highlight adalah perjuangannya Luftan. Jadi kalau Lutan. bisa dibilang Luftan ini temanya adalah ya itu tadi perjuangan Luftan Perjuangan gitu ya, pejuang pejuang lingkungan bisa lingkungan. juga, pejuang lingkungan juga bisa. Hmm. Karena dia tidak didetail kalau ngomongin sampah, dia cuma diajak milah sampah, diajak telusur sampah, diajak ini, diajak itu kan satu 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 satu. Kalau misalkan mau ngomongin sampah, ngomongin telusur sampah aja bisa jadi satu tema sendiri kan Kak. Hmm. Tapi itu kan di tek 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 gitu. Jadi yang di highlight adalah bagaimana di awal dia Lutan. mencoba meyakinkan orang Iya. pada Hmm. apa yang dia paham, kemudian orang sudah yakin, kemudian orang mengikuti apa yang dia lakukan, Bukan. yaitu usahanya itu. Dan memang untuk sebuah buku cerita anak ini terlalu singkat. Dan apa namanya, udah segitu panjangnya singkat ya. Karena Hmm. nggak di highlight bagaimana dia mempengaruhi orang hari per hari. Memang change maker ini karena temanya titipan gitu ya. Jadi memang tidak terlalu ter-highlight. Ada buku yang kelihatan banget, ada yang kayak ini. Yang ke-highlight itu yang dia bikin hutan eceng gondok itu apa ya namanya tuh? Ada tuh satu yang dia mempengaruhi dari sekelompok orang, dia ngobrol sama sekelompok orang, kemudian dia ngomong lagi sampai seorang se-RT, lama-lama satu kampung ikut dia tuh ada kelihatan. Karena Hmm. aimnya dia cuma satu, bikin pagar laut. Kalau nggak salah apa ya, menanam enceng gondok tuh jadi pagar laut gitu. Itu targetnya dia waktu di salah satu temanya Change Maker itu. Changemaker.
Nah, kalau Hmm. yang ini lebih lebih pada awareness lingkungan terhadap mengubah bagaimana masyarakat berpikir tentang sampah, tentang kebersihan. Itu kan yang mau di-highlight gitu. Bagaimana dia mengubah awareness orang-orang di sekitarnya terhadap sampah. Yang tadinya sembarangan buang sampah karena nggak tahu akibatnya, terus akhirnya dia jadi mau gitu. Tapi memang tidak tergambar dengan jelas sih, Kak. Iya sih, saya juga kebetulan cuma series Becoming a Changemaker ini cuma punya satu ya, jadi maksudnya nggak bisa Kan di compare Literasi dengan. Cloud bisa Di diakses, Kak. literasi cloud. Oh gitu ya. Di Iya, Literasi Cloud ada serinya, ada oke. seri Changemaker tuh ada beberapa, ada 7 atau berapa deh kalau nggak salah. Nah, saya juga nggak punya semua, orang cuma dikasih 3 biji ya, Bu Rosi. Ini saya beli. Saya nggak punya. Oh, Iya. aku cuma dapat beberapa gitu kan. Jadi itu ya, Kak, Jadi Oke, oke. ini adalah usaha si Lutan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap hmm, sampah gitu. Agak hmm, susah ya kalau dibikin cerita ya, nggak tahu itunya iya. memang Tapi ini tadi kan inspirasi sih dari inspirasi si ceritanya gitu. lutannya ini. Ini yang justru harus menjadi Highlight jadi temanya, pertanyaan ya. Mm-mm. temanya. Jadi, Kan apalagi digambarkan si tokoh Lutannya ini adalah anak kecil ya. betul anak kecil. Bagaimana anak kecil kemudian mengajak orang dewasa berpikir ulang pada apa yang mereka paham. Itu kan susah loh, Kak. Sama Mm-mm. teman sebaya aja susah, ini orang dewasa udah gitu sekampung lagi. Gitu. Jadi mungkin yang perlu kita highlight ke anak-anak, kita 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 akan lihat bagaimana seorang anak kecil kemudian bisa ngomong, bisa bicara sama orang dewasa dan membuat orang dewasa itu melakukan kebaikan yang dia ajarkan ya dalam tanda kutip ya. Itu yang kita mesti tangkap dan kalau bisa kita sampaikan Tapi ke kalau di anak-anak juga. bukunya sendiri itu dia tidak ada ngomong ke orang dewasanya Iya gitu. kan? Maksudnya hanya di depannya itu. Jadi yang saya tangkap itu ini di Heeh. buku ini kayak dia berusaha ngomongin sama orang dewasa nih. Kalau di bukunya ya, Mm-mm. Dia ngomong apa di halaman mana nih? Di halaman tunggu dari sini dong. Di halaman ini tuh dia ngomong kan sama orang dewasa. Tapi orang dewasanya tuh kayak oh nggak peduli gitu kan. Terus dia kayak Heeh. ya udah deh nggak usah ngomong sama orang dewasa, kita cari anak-anak aja, ayo kita bergerak bersama dengan anak-anak gitu. Yang saya tangkap tuh itu karena dia berkali-kali ngomong sama orang dewasa nih Nggak di halaman dapet ya. tiga Oh kan. iya 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 betul 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 Terus betul. Aku baru habis buka itu dia bukunya. ya udah sih. Nah, ini kan dia ke berikutnya ke halaman Anak-anak. 81 dia anak-anak aja gitu loh. Jadi Sip 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 apa sip. Iya namanya iya iya. dia ngajarin teman-temannya untuk eh, begini gitu loh. Nah Gitu. itu juga oke oke oke. Saya nggak baca itu. Betul Mm-mm. Kak. Berarti kalau misalkan itu yang Kak Dinda tangkap dan itu yang Kak Dinda akan highlight. Mm-mm. Jadi Bagaimana maksud, anak-anak kecil jadi change maker. Iya, betul, iya. Gitu ya ya. kan? Anak-anak kecil jadi change maker. Nah itu yang bisa di highlight ketika membacakan cerita. Dan bisa di-think aloud kan kalau anak nggak dapet. Jadi mungkin Yes. pas di momen dia lagi ngobrol sama anak-anak yang teman-teman Lutan bisa melihat Benar. monster Nah, jadi Nah, di ini itu. situ. yang ini yang Heeh. saya think aloud-kan itu nantinya ada di halaman si 22 ini saat dia meng Nah ini ya teman-temannya. Nah, 20 ini gitu. halaman ini. Sorry, yang ini. Yang ini yang lebih kan ini kan dia ngajak ngajak gini doang, tapi yang ini tuh Heeh. Iya. spesifik dia ngajak teman-temannya. Mm-mm, Jadi di sini mm-mm. yang saya think aloud-kan Iya, bagaimana dia Yes. milah ya, Good. sampah. ya Loh. bahwa ada apa ada anak-anak yang bisa mengubah mulai Ah, perubahan itu dari mereka gitu ya. kayak gitu. Ya, sudah Baik. Iya ya bagus, Kak, sudah sip. bagus. Oke. Sip, Ini kita baca atau nggak usah udah. udah? Tapi ya Di think ingat aloud-nya ya, dong Kak, di think Oh, di aloud-in think Kak. aloud. Heeh. tapi Oke, ingat jadi ya, udah ini salah satu contoh yang bagus ya bahwa eh, temanya kita harus dapat temanya dan tema itu tema atau pelajaran yang bisa diambil dari buku. Nah, ini bagus untuk eh, membantu anak memahami dengan ya, tingkah. ya, ya. Saya juga baru ini Silahkan. ya, maksudnya soal tema spesifik ini saya tuh kayak di dalam pikiran saya tuh kayak tema besar aja gitu. Saya di sebelumnya saya nggak ngerelate antara
si tema ini adalah benang merah yang akan membuat kita nanyain segala macam gitu. Jadi very good insight. Eh, Silakan, iya, jadi yang akan saya ini think aloud-nya aja. ini ceritanya tadi gitu ya, ada Luftan dan Monster, kemudian dia pergi ke rumah nenek, melihat sampah, terus kemudian orang dewasa dia bilangin begini, orang dewasanya pada nggak peduli, terus inilah dia sebenarnya monster sampah gitu. Dia tahu ini karena dia sering baca buku, melihat alam, dan kemudian dia monster sampah itu tidak hanya ada di desanya, tapi di banyak tempat. Nah, kemudian dia berusaha lagi mengatakan kepada orang dewasa, tapi tetap tidak mau. Kemudian dia apa namanya mengajak teman-temannya untuk untuk beberapa teman yang dapat melihat sang monster untuk bisa bersama dia belajar dan memperhatikan alam dan mengajak mereka menjadi pejuang lingkungan gitu. Nah, di halaman ini saya menggunakan teknik apa namanya visualisasi juga koneksi nih. Jadi di sini Ibu melihat Luftan ini saya baca ya, pejuang lingkungan datang ke sekolah. Mereka memberitahu murid-murid tentang alam yang harus dijaga. Mereka mengajarkan cara memilah sampah. Nih Ibu ngeliat nih Luftan nih sedang megang botol-botol bersama teman-temannya. Botolnya tuh ada isi warna-warni. Ini sepertinya mereka sedang bikin ekobrik ya. Kayaknya ekobrik kamu ekobrik itu yang pernah kita buat dulu kan ya? Artinya waktu dulu kita pernah bikin ekobrik kita sama dong ya kayak Luftan ya. Kita juga pejuang lingkungan ya. Nah, di halaman ini tuh ada apa namanya Luftannya memilah sampah, eh, memisahkan sampah yang berbeda-beda di tong yang berbeda. Kalau yang warna hijau ini tongnya bertuliskan sampah organik. Ada kepala ikan, ada sayur, ada apel. Oh, berarti kalau sampah organik itu adalah sampah-sampah sisa makanan yang nanti dia bisa jadi tanah dari yang berasal dari alam. Yang di warna kuning ini ada sampah anorganik. Isinya botol-botol. Sepertinya botol plastik ya. Oh, jadi ini mungkin artinya adalah sampah-sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bukan dari alam. Kalau sampah berbahaya ini tongnya warna merah, ada jarum suntik, obat-obatan. Oh, berbahaya. Jarum suntik kan memang berbahaya ya, berarti memang harus dipisah nih. eh, Sampah-sampahnya menurut kategorinya. Wah, kamu ada yang pernah memilah sampah seperti ini enggak? Nah, seperti itu kira-kira proses think aloud-nya, Bu. Gimana kira-kira? Aku lagi bingung. Soalnya Nah, kayaknya bukan mencontohkan tapi telling ya. Yang Mungkin dilakukan narasinya, Kak Dinda. telling. Mungkin narasinya. Kalau kalau aku ngelihatnya Kak Dinda tadi melakukan koneksi dua-duanya. mm-mm, Yang satu koneksi, semuanya koneksi pada konsep, belum visualisasi. Kalau eh, apa namanya yang tadi yang ekobrik itu ya, itu Hmm. itu kan berarti kan ada kosakata baru ya, mm-mm. ekobrik. Mungkin narasinya gini, Bunda lihat di dalam botol plastik ada benda gitu ya. Aku sendiri nggak kebayang kalau itu ekobrik Kak, terus terang. Eh, Oke. di dalamnya itu ada apa ya Kak Dinda ya yang dia masuk-masukin itu? Jadi sebenarnya gini, yang di dalam pikiran saya saat membacakan ini eh, Mm-mm. kepada anak-anak di TBM saya gitu ya, dan sebelum mereka Oh, itu sudah pernah Oh, kita melakukan. oke, melakukan oke, membuat oke, ekobrik oke. gitu loh. Jadi mereka udah paham Baik, ekobrik. Jadi apa namanya eh, Dikoneksikan kepada dikoneksikan dengan pengetahuannya. itu sehingga tuh kayak oh apa namanya kita sama ya berbuat seperti Luftan ya. Ternyata apa yang kita lakukan tuh
bener ya. Jadi kita bisa dibilang pejuang lingkungan juga dong ya. Kayak kayak gitu tuh. Di dalam pikiran saya ya. Maksudnya, sorry Iya, iya, mungkin ngerti, nggak ngerti. Aku dapat ininya, aku yakin ini kakak dapat apa Mm-mm. namanya koneksinya dapat. Hanya Mm-mm. mungkin narasinya. Mm-mm. Narasinya kalau pakai kita itu kan kata subjek orang ketiga tunggal ya. Karena kita orang ketiga jamak, Mm-mm. orang ketiga jamak, betul kan ya kita. Jadi itu dihapus coba Kak. Jadi mungkin bilang gini, Bunda apa, Ibu lihat mereka pegang botol diisi apa ini sepertinya ada isinya warna-warni, ini sepertinya mereka sedang bikin eco brick nih. Udah. Oke, mesti elaborate ya. Berisi isi Jadi plastik itu warna kitanya nggak warna-warni usah itu. karena kalau kitanya itu Kak Dina ngajak mereka ngobrol. Melibatkan. Hmm. Jadi kalau misalkan Kak Dinda mau bikin koneksi antara teks dengan konsep Kak Dinda, Hmm. pengetahuan Kak Dinda, Ibu lihat mereka pegang botol diisi benda warna-warni. Sepertinya ini kayak eco brick ini. Udah selesai. Hmm. Jadi Kak Dinda sedang ngelihat gambar dikoneksi dengan pengetahuan Kak Dinda bikin asumsi mereka bikin eco brick. Selesai. Oke. Jadi anak akan lihat TikToknya, lihat gambar, terus Hmm. ngelihat inget pengalaman personal, kemudian bikin asumsi bahwa mereka sedang bikin eco brick, sesuatu yang tidak tergambar di teks ya kan? Ya Hmm. udah selesai sampai situ saja. Oke. Masalah kemudian ntar mereka komen, anak-anak murid Kak Dinda mau komen, Hmm. kayak kita ya Bu, kayak kita. Iya betul kayak kita. Itu Kak Dinda udah Hmm. selesai think aloud gitu loh, Oke. gitu. Oke. Jadi nggak ngobrol jadinya. Jadi Kak Dinda lagi ngomong sendiri. Terus begitu Hmm. juga ketika di sebelah. Kadita Hmm. bisa menjelaskan kayak gini, sampah berbahaya, jarum suntik, oh ngerti Bunda. Sampah non-organik, plastik, oh ngerti Bunda. Ini berarti yang tidak bisa diolah. Di atas sampah organik, oh sayur-sayuran, oh ngerti Bunda, gitu loh. Jadi kayak Kak Dina lagi ngomong sendiri, ngeliatin, oh sampah plastik, oh ini ada suntikan, oh iya ini berbahaya, gini. Jadi kayak ngomong sendiri gimana sih Kak Dinda? Ya. Jadi bukan telling. Kalau tadi yang disampaikan Kak Dinda adalah Narasinya aja sih. Jadi begitu telling. Kak Dina lihat gambar sampah, Kak Dina akan lihat, sebentar, sampah organik. Oh, gambarnya daun. Oh, berarti sampah organik tuh kayak daun. Sampah berbahaya. Oh, ada jarum suntik. Oh, berarti ini berbahaya. Bahaya. Sampah non-organik. Oh, botol. Oh, ngerti ini berarti ya nggak bisa hancur. Oke, udah. Kan kayak orang ngomong Hmm. sendiri ya Kak Dinda ya. Hmm. Jadi ngelihat terus oh gitu kan. Tapi anak-anak akan lihat ketika mereka Oke. kemudian mengkoneksikan apa yang mereka lihat dengan apa yang mereka pahami, lalu mereka bikin oh iya maksudnya ini, maksudnya ini. Jadi nanti anak-anak next time ketika mereka ngelihat gambar, mereka akan mencoba menelusuri itu. Oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini gitu. Jadi nggak usah Oh. panjang-panjang Kak Dinda. Oke, berarti mungkin saya misunderstanding untuk teknik visualisasi Narasi. ya. Iya, Narasinya aja Saya pikir sebenarnya. tuh kalau kita visualisasi tuh memang harus kayak beneran diceritain gitu apa yang kita lihat gitu, bukan? oh bukan Ya. visualisasi itu Oke, kayak oke. di di apa dibayangkan di kepala kita Kak Dinda. Jadi Hmm. kayak misalkan gini, di halaman sebelumnya kalau Kak Dinda mau ya, itu kan ada gambar ini nih, ya, mereka Hmm. ngangkat iya ya, Hmm. mereka ngangkat gimana sih mengembangkan tangan, ngangkat tangan, Hmm. pegang sapu segala macam. Kak Dinda bisa Hmm. ngomong, aduh Kak Dinda bayangkan betapa semangatnya mereka hari itu, ya nggak sih? Hmm. Ada nggak Hmm. kata semangat di cerita itu? Nggak ada ya. Nggak ada sih. Tapi kan kita bisa membayangkan Kak Dinda bayangkan betapa semangatnya mereka hari itu sampai ngangkat tangan, ngangkat sapu, ya kan? Hmm. Jadi anak-anak akan ngerasakan gambarnya gak cuma anak-anak lagi buka buka mulut, ngangkat tangan, ngangkat sapu gitu kan. Tapi ada Hmm. nuansa semangat di sini. Betapa mereka, oh ayo, pokoknya gitu kan. Anak-anak kecil berusaha untuk melakukan sesuatu yang besar gitu kan. Nah itu Kak Dinda bisa ngomong dengan visualisasi. Oh. Kakak bayangkan betapa semangatnya mereka hari itu gitu. Jadi Hmm. ada nuansa apa mentalnya yang Ah, ditambahkan di cerita itu. Gitu Kak Dida kalau visualisasi. siap, siap, siap. Berarti mungkin saya salah memahami visualisasi itu gitu ya. Saya pikir ya memang harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Oke, oke, siap, siap, siap.
Itu Jelas aja ya. sih ya. Ya, Heeh. udah bagus sih. Jadi, Oke, terima kasih. oke. Stop share. Oke. Menarik ya, ternyata tinggal laut ini susah-susah gampang. Terlalu lebih dia jatuhnya jadi telling. Iya, betul. Ya, kesempatan terakhir kita kasih kepada perempuan dari Aceh Barat Daya, ke Sunia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar ya? Terdengar. Tolong dibantu share itunya. Ya, ini. Kajian teks sederhana. Judul buku Tidak. Penulis Leora Friedland. Ilustrator Karen Vermeulen. Tema gadis kecil yang sering berkata tidak. Genre fiksi realita. Tokoh Noni, Bunda, dan Coki. Latar tempat, halaman, dan rumah. Latar waktu, sore hari. Alur awal, Noni yang sedang asyik bermain di luar, lalu Bunda menyuruh Noni pulang. Alur tengah, karena Noni tidak mau pulang, ia terpaksa pulang dalam keadaan kesal, dan apapun yang dikatakan Bunda selalu dijawab dengan kata tidak. Alur akhir, akhirnya Bunda memberikan es krim untuk Noni. Walaupun Noni awalnya tidak mau menerimanya, tapi akhirnya ia mengambil es krim itu. Ia sangat senang dan ia mau membantu bundanya. Kata yang sering didengar, bermain, tidak, kupu-kupu, bagus, rapikan, es krim. Kata yang sulit didengar, tokoh, dan menanak nasi. Pertanyaan dari buku, bagaimana cerita dari buku ini? Pertanyaan kedua, mengapa Noni selalu berkata tidak? Pertanyaan ketiga, coba kalian ceritakan kembali ceritanya. Pertanyaan di luar buku, siapa yang sering berkata tidak kalau mamanya butuh bantuan? Satu lagi, siapa yang suka makan es krim? Ya, begitulah kajian Oke. teks sederhananya. Ini saya lagi menangkap temanya. Ya. Mulai ya, Bu ya. Yes. Coba kalian lihat gambar apa yang ada di buku ini. Ya, judul buku Tidak. Penulis Leora Friedland. Ilustrator Karen Vermeulen. Kira-kira buku ini menceritakan tentang apa ya? Baiklah, kakak bacakan ya. Noni, waktu bermain sudah selesai. Ayo pulang. Ternyata gadis kecil ini namanya Noni. Next. Coba perhatikan. Ada hewan apa ini? Ya. Noni, kita harus pergi ke toko. Tidak. Siapa yang mengajak Noni ke toko? Ya. Lihat. Lihat itu. Kupu-kupunya bagus sekali. Tidak. Lihat. Banyak sekali kupu-kupu. Warna apa saja ya kupu-kupunya? Sini, bantu Bunda menanak nasi. Tidak. Yuk, kita beri makan Coki. Tidak. Hewan apa ini? Ya. Noni,
waktunya mandi. Tidak. Coba lihat bagaimana ekspresi Noni. Wah, tidak, tidak, tidak. Ini Noni kenapa ya? Tidak, tidak. Mau es krim? Tidak. Bukan tidak. Sepertinya Noni kebingungan karena ia menjawab tidak ketika ditawarkan es krim oleh bundanya. Padahal Noni ingin sekali es krim itu. Lalu ia terdiam dan mengatakan iya. Kakak juga pernah mengatakan tidak ketika ada teman kakak yang mau memberikan sepotong kue untuk kakak saat sedang duduk bersama. Lalu kakak terdiam dan akhirnya malu-malu mengambil kue itu. Hehehe. Iya, nyam, nyam. Yeay, yeay, yeay. Coba lihat bagaimana Noni sekarang. Ya, Noni, tolong rapikan kamarmu ya. Siapa yang meminta bantuan lagi? Iya Bunda. Mengapa Noni sekarang menjawab iya ketika bundanya minta bantuan? Ya, udah Ibu. Ini ya Sebentar, pertanyaan. sebentar. Boleh. Ini bukunya tuh sepertinya sih buku terjemahan. Ya. Aku lagi bayangin terjemahan aslinya kayaknya no. Jadi temanya, tadi kan gadis kecil yang sering berkata tidak, Iya. itu bukan temanya. Jadi salah ya Bu ya temanya ya. Temanya adalah apa ya? Ini kan salah satu kayak apa menolak gitu ya. Jadi Iya. no gitu kan. Ini aku lagi bayangin ini dalam banget gitu ini sih ceritanya. Mbak Dina mungkin lebih lebih detail. Tapi ini pasti terjemahan. Iya Ibu. Dan apa namanya kalau lihat ilustrasinya ini harus baca di ilustrasi loh. Dan anak-anak akan membaca itu. Kapan dia bilang no, kapan dia bilang yes gitu. Ini ceritanya gitu sih. Mbak Dina aku sih Aku belum nangkep juga sebentar ini, nangkepnya Bu. ini Mm-mm. no gitu kan. Jadi kebiasaan bilang no sampai akhirnya dia nggak mikir. Dikasih es krim juga bilangnya no gitu. Akhirnya dia menyesal. Terus harus berpikir sih. Gitu sih menurut aku. Apa ya? Temanya agak Apa ya? Kalau bikin satu kalimat temanya gini, teman-teman kan kalau tema itu sebetulnya ada banyak cara untuk menemukan tema dalam sebuah cerita anak. Pasti banyak sekali yang menyampaikan bagaimana cara menemukannya. Karena pada dasarnya tema itu adalah benang merah yang menghubungkan cerita. Kalau saya suka bilang, lihat aja di tokohnya, dia mengalami apa, dan itu kita akan bisa bilang, kita bisa dari situ salah satu cara kita bisa menemukan tema. Nah, kalau ini kan gadis kecilnya yang si Noni ya, Iya Noni. Noni yang selalu bilang tidak. Ini apa sih yang dialami sepanjang hari? Dia nggak mau, dia menolak, menolak semua. Menolak semua ajakan tawaran. Iya. itu ya semua tawaran. Ajakan. Tapi sebetulnya tidak semuanya. Ketika udah dikasih es krim disuruh beresin tempat tidur mau, Iya. ya kan? Iya. Jadi apa tuh kalau bisa dibikin satu kalimat Iya. apa namanya ya? eh, Bagaimana berkomunikasi dengan si kecil mungkin, ya kan? Nggak Caranya cuma sekedar nyuruh. nyuruh gitu Iya. ya, tapi depannya ada dibujuk dulu gitu mungkin. Saya belum kebayang
Tapi intinya sih ini ceritanya bukan sekedar gadis kecil yang sering berkata tidak, tapi kenapa dia bilang tidak gitu ya. Ya. Eh, mungkin ini kali apa namanya membujuk mungkin malah ceritanya. Bagaimana membujuk temanya, membujuk anak mungkin. Karena kan di depan tidak ada ajakan, tidak ada apa, hanya suruhan, 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 ya kan? Suruh ini, Ya. suruh itu, suruh ini, suruh itu. Pas di depan, ketika dikasih es krim dulu, baru disuruh, anaknya respon. Ya mungkin itu kali ya temanya ya, bagaimana apa namanya Komunikasi. komunikasi kali ya dengan si kecil kali ya. Iya. Buku ini mungkin Lucu ya mungkin. banget. Terus Iya, bingung juga nulis temanya apa. iya bingung memang karena itu tadi. Biasanya kalau tema itu kita lihat di tokohnya, dia apa yang dia alami, biasa itu akan jadi bisa Perubahan yang terjadi bisa di tokoh. bisa salah satunya ya, salah Ya, satunya. itu adalah tema. Salah satunya tema itu karena banyak sekali yang kita bisa melihat tema. Terus tadi think out-nya kalau menurut aku think out-nya agak kepanjangan Kak. Panjangan Ngomongnya ya, agak Bu. kepanjangan. Iya, eh Tadi di bagian apa ya Kak? di Eh, bagian itu yang itu ya. bukan tidak itu. Yang dia ini ya. Yang dia kebingungan jawab tidak, Nah, padahal dia mau. itu kan. Jadi sebetulnya dia bukannya tapi dia kan keceplosan ngomong enggak kan. Iya. Kak Suni bilangnya ini dia bingung. Ngomong aja begitu. Jadi, kakak pikir dia bingung nih. Karena dari tadi dia udah bilang tidak. Udah. Begitu dia. Karena itu kan kalau versinya Bu Rosi itu kan koneksi Ini, antar teks sebelumnya iya, kan. Iya. iya. Dengan teks sebelumnya tidak gitu. Mm-mm. Ini kan Tapi juga ekspresinya beda nih. gitu Ekspresi ya. wajah si Noni. Namanya juga Noni, pasti no, no, no. Iya. Aduh, aduh, pasti ini Em, bukunya bagus bener. Kakak Kalau juga bahasa pernah mengatakan tidak ketika teman mau karena malu gitu. Kalau aku pikir dia nggak malu, dia jangan. keceplosan, Iya, iya keceplosan. kan? Iya. Kalau Kak Sudi kan malu, nggak ditawarin Kebiasaan, malu gitu kan. kebiasaan. Tapi No, karena no, no, no. Kebingungan dia tadi, iya. kebingungan. Nah itu biar yang di bawah kalimat yang di bawah itu koneksi dengan diri Kak Suni belum pas karena dia nggak malu dia keceplosan aja ini sebetulnya. Bener Iya. yang apa lebih pas kalau yang di atas dia bingung. Kakak pikir eh apa Noni bingung nih di sini Ya, karena dari tadi ekspresinya dia juga deh. jawabnya tidak gitu kan masa sekarang mau jawab tidak juga es krim loh udah bisa Iya. begitu sederhana begitu aja Kak. Ceplosan berarti Bu ya. Iya keceplosan itu terus ada think out lagi ya Kak abis itu Cuma abis satu. ini oh cuma satu ini ya Iya. oke ya ini menarik karena itu tadi eh, ya itu coba ya kalau Iya. misalkan di sini ketika di akhir pas dia disuruh rapiin tempat tidur jawabnya iya, itu sebetulnya kita juga bisa tuh mau mempertanyakan atau mau bikin koneksi juga bisa. Hmm, terus Noni tolong rapikan kamarnya jawabannya kan iya gitu kan terus tangannya sampai kebuka gitu ya. Iya. Coba deh di apa halaman terakhir deh Kak, turun lagi slide-nya. Nah, tuh kan. Iya, baik Bunda, pakai Bunda lagi. Iya, Dari tadi langsung. kan ngejawab Iya. enggak No, pakai no, kan, no. ya Tidak, kan? tidak ya. Kan enggak mah, enggak pakai mama, Bunda apa enggak disebut. Ya, Enggak gitu. Lalu kemudian di sini habis dikasih es krim jawabannya "Hmm, iya, baik Bunda. Hmm, kan Kak Sudi bisa berpikir, bisa kakak pikir Noni senang hatinya karena dapat es krim. Iya. Jadi dia mau menuruti Bunda. udah. Kanoni juga gitu sih. Kalau dikasih barang bagus juga suka. Udah, mau koneksi di sini bisa Kak. Ya baik Bu. Jadi apa bagaimana ini yang yang anak nggak dapat ya kita aja dari tadi kan para dewasa gitu ya bahwa ternyata perubahan mood dari anak itu sesederhana dibujuk dulu gitu. Dibujuk dulu dengan es krim.
Jadi Kak Suni silakan meng-highlight dari tadi suruhan terus gitu. Noni pergi ke ini yuk, ke toko. Noni ke apa yuk? Noni apa gitu ya. Ya. Kita ngomongnya ngajak, anak nangkapnya order, nangkapnya perintah. Tapi ketika pertama Noni mau es krim gitu kan, terus dia bilang mau, habis itu disuruh rapikan kamar ya. Iya, baik Bunda, gitu ya kan, tangannya terbuka gitu. Berarti ada sesuatu gitu kan, ada perubahan mood bahwa ternyata Noni itu harus dibujuk dulu untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di awal-awal cerita. Nah, itu yang bisa kita highlight di sini. Entah mau diobrolin atau Kak Suni bisa membuat asumsi berdasarkan pengalaman pribadi di sini. Kanoni juga, Kak Suni juga kalau misalkan disuruh Bunda terus dikasih duit seneng karena Berarti ada lebih ini Bu ya, imbalannya. lebih nyambung di sini ya, koneksi Iya, teks dan diri ya. tadi juga bisa. Kalau mau tadi juga bisa, karena anak mikir eh bingung tuh belum tentu semua anak nangkep bahwa si Noni itu kebingungan atau Ya. mungkin keceplosan gitu kan. Tapi Kak Suni bisa bilang kayaknya prediksi kan, kayaknya dia kebingungan deh. Nah, itu kan bisa. Tapi di sini juga bisa di highlight. Kalau menurut Kanoni, dulu Kanoni, menurut Kak Suni juga suka kalau misalkan dikasih suruh rapiin kamar, terus dikasih es krim, seneng lah gitu. Jadi itu juga bisa di sini ya highlight. Jadi ini dari awal-awal, ujungnya tuh di sini gitu ya kan, buku anak kan suka begitu ya. Tapi ini kayaknya mau komunikasi ke anak deh, karena nggak ada Bentuk bujukan di komunikasi. depan, hanya hanya ajakan, hanya eh, apa namanya perintah gitu ya. Tapi di sini si Noni bilang iya setelah dibujuk dengan es krim sesuatu yang dia suka. Itu yang jadi highlight ceritanya Jadi gitu. temanya Bu ya. Jadi temannya ada di sini nih. Membujuk anak tuh kayak gini loh caranya. Gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Padahal kalimatnya cuma begitu. Kata-katanya cuma enggak gitu doang ya. Iya. Tapi Tapi lihat ya kita yang harus gambarnya, nangkep. harus dilihat Kita yang gambar. Kayak harus semua anak-anak pernah bilang no 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 itu ya. Oh iya, oh iya, pasti. kenapa gitu kan? Jadi mungkin caranya gitu kalau misalkan dibujuk pakai es krim dulu, baru diajak pergi gitu ya. Atau biasanya gitu kan anak kecil kalau ada imbalannya pasti mau ya. Iya. Dan kita highlight aja di situ. Kakak juga gitu. Kalau misalkan gini, kalau dikasih imbalan pasti kakak mau. Jadi anak nangkep, oh ini si Noni tadi di depan bukannya dia nakal, bukannya dia Ini bandel, nggak mau disuruh, tapi memang karena moodnya lagi nggak bagus aja. Iya. Kalau moodnya dibikin bagus, disuruh ngerapin. Yang tadi diajak loh, diajak ke toko, diajak apa lagi Kak? Tadi itu di mau, depan-depan Nasi, minta bantuan menanak nasi, menanak nasi gitu kan. mau. Anak kecil beri menanak makan nasi ya, coki. kasih makan coki gitu kan. Iya. Ini terus dikasih spesifik ngerapiin kamar. Kan banyak yang dikerjain yang Iya. ngerapiin kamar ya. Ngerapiin Malah tempat mau. tidur, beresin. Itu kan malah lebih banyak gitu kan kerjaannya ketimbang spesifik ngasih makan coki, nanak nasi. Kan itu cuma satu-satu loh. Tapi ini disuruh ngerapiin kamarnya. Berarti ngerapiin tempat tidurnya, beresin mainannya gitu. Dia menyambutnya dengan sukacita karena habis dikasih es krim. Highlightnya itu. Jadi dibujuk dulu, baru Juga. mengerjakan. Jadi bujukannya itu yang mesti kita, oh berarti gitu caranya kalau ngomong sama orang. Dibujuk dulu, baru kemudian kita minta bantuan. Baik Ibu. Kayak gitu, Terima kurang lebih kasih. kayak gitu. Thank you. Gimana teman-teman? Menarik. Obrolan yang kalau kita lihat kita bicara tentang buku anak, tapi ini sangat sekali serius filsafatnya. Mengajak orang berpikir dengan cara kita mereka visualisasi buku dengan gaya kita gitu dan istilahnya memancing, memantik ya, siapa yang ada di samping kita, terutama anak-anak itu mendengar dan bertanya tentang apa yang kita pikirkan. Yes. Begitulah teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Kita masih punya 6 menit. Itulah makanya saya bilang kenapa hanya 4. Karena kalau Think Aloud ini panjang bahasan.
Baik, Bu. Saya izin bertanya, izin off cam dulu. Yes. Saya Nita dari Pembaco mau bertanya, Suna waktu kajian teks itu kadang yang suka bingung itu temanya. Iya, betul. Mungkin Betul, betul. mungkin boleh kasih tips Bu, gimana caranya, misal kayak ini kira-kira nanti temanya kemana ya gitu. Mungkin minta tipsnya Bu, ini temanya kemana gitu. Terus spesialisnya Mbak Dina tuh. Spesialis. Iya, Kanita. Itu tadi sebetulnya ada banyak cara Aduh, thank you, thank you. buat kita untuk melihat tema. Tema itu kan Ada benang cerita kaos. ya. Ibu ada. Ibu belum di-mute. Kalian ada kaos sesat. So- Ya. Eh, Sebetulnya banyak kalau misalkan Kanita mau browsing di internet, how to find them gitu ya. Banyak versinya gitu. Dan memang terus terang eh, tema ini menemukan tema tidak diajarkan spesifik di kita ya, di pembelajaran bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita dibilang suruh ngelihat alinea pertama, kalimat pertama, alinea pertama, pikiran utama, topik utama. Saya tuh sampai pusing, ada pikiran utama, ada pikiran penjelas, ada apalah gitu istilah-istilahnya. Tapi kalau mau sederhana, salah satu yang tadi saya sampaikan, salah satu adalah kalau kita ingin melihat tema, kita akan lihat tokoh utama cerita, kemudian melihat apa yang dia alami dalam cerita itu, apa yang dia hadapi dalam cerita itu bisa menjadi tema. Contoh mungkin tadi kalau yang terakhir tadi kan si Noni ya, dia ngomong no 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 terus kemudian dibujuk pakai es krim, dia berubah apa namanya berubah emosinya jadi mau menerima. Berarti kan ini ada urusan bukan masalah siapa yang memerintah, siapa yang nyuruh, karena betul tuh tadi tuh apa namanya Kak Suni berak-balik nanya, ini siapa ya yang nanya, ini siapa ya yang ngajakin, ini siapa ya yang merintah gitu ya. Karena ternyata siapapun yang mengajak si Noni tadi, pasti jawabannya tidak. Walaupun yang ngajak bundanya sendiri. Tapi kemudian ternyata ketika tekniknya dirubah, dibujuk dulu, baru dia mau. Berarti kan ini ada masalah bagaimana mengkomunikasikan. Berarti kita bisa bilang temanya bagaimana membujuk gitu kan. Bagaimana membujuk anak misalkan. Karena di awal seperti itu. Kemudian kayak tadi Kak Dinda, kita kan akan ngelihat siapa sih tokohnya di situ, tokohnya si Luftan gitu kan. Apa sih yang dia alami, bagaimana sih dia melakukan apa dan sebagainya. Kita akan ngelihat, oh ternyata si Luftan ini mau menyampaikan sesuatu, terhalang oleh orang dewasa, tidak mendengarkan, tapi anak-anak mendengar. Yang di-highlight itu adalah upayanya Luftan, bukan lingkungannya, bukan gas metannya, bukan monster sampahnya, tapi apa yang dilakukan Luftan itu yang di-highlight. Maka kita akan bilang temanya adalah itu. Jadi kita kadang-kadang yang mudah itu adalah salah satunya ya, ada macam-macam Kak. Kalau Kakak Google itu ada yang bilang ada 4 cara, tapi mungkin yang paling mudah adalah lihat tokohnya ngapain. Nanti kita akan lihat. Tadi yang tetangga dekat Deki ya, itu itu kan fokusnya si De, Deki ya betul nggak sih? Temannya Kila tadi siapa tuh? Deki ya? Becky. Beki, Bebek, Beki Beki itu mau sini. ngapain itu tuh? Mm-mm. Mau Cari teman. temen kan? Dia cari Iya, teman cari dengan usai temen. cari teman. Berarti temanya adalah persahabatan gitu kan? Begitu. Jadi kadang kita bisa salah satu caranya adalah melihat apa yang dialami, yang terjadi di sekitar tokoh utama. Nanti kita akan menemukan temanya. Itu salah satunya, Kak. Banyak teknik yang lain, tapi kalau saya pikir buat saya ya selama ini yang gampang gitu loh. Banyak sih, ada beberapa cara lagi menemukan tema yang lain, tapi ini yang gampang. Dan untuk buku cerita anak, pastinya apalagi buku cerita bergambar tidak akan terlalu repot ya temanya, karena mungkin nggak akan ada subtema-subtema yang banyak seperti buku novel kan. Mm-mm. Kalau buku novel kan ada alur tambahan. Kalau di buku cerita anak biasanya alurnya cuma satu, ya kan? Pembukaan, naik, klimaks, turun yang seperti Bu Rosi gambarkan. Tapi Mm. kalau misalkan buku cerita novel kan pasti ada sub alurnya. Kayak kita nonton sinetron, tokoh utamanya ngapain, tapi ada cerita juga tokoh-tokoh di sekitarnya kan. Kalau buku cerita anak biasanya tidak terlalu repot seperti itu. Jadi kita akan lebih mudah melihat apa yang dialami tokoh gitu kelihatan jelas. Saran saya sih coba dulu itu.
salah satu caranya ya. Mungkin nanti akan ada percakapan lebih lanjut dengan Bu Rosi. Mungkin perlu dipertajam ketika kita ngomong Iya, KTS, benar kita tema. spesifik di tema gitu ya. Iya. Tapi salah satu caranya yaitu. Itu Kanita kurang lebih. Terima kasih Bu Dina, Bu Rosi. Sama-sama. Persis. Waktunya sudah habis. Oh, kalau boleh saya ini apa namanya meng-highlight berarti di dalam kepala saya itu selama ini tema itu kayak ada satu hal besar dalam satu kata gitu. Berarti nggak begitu kan Enggak ya? begitu. Berarti memang spesifik apa gitu ya. Ya. Iya sih. Lebih Oke. baik kita bisa menangkap spesifiknya dengan harapan bahwa kita bisa mengantarkan anak memahami, ya, memahami teksnya itu. Begitu sih. Siap. Terima Oke. kasih. Kayaknya seru juga ya nanti kita ngacak-ngacak tema ya Bu Rosi Iya, ya. benar-benar ini. Aduh, aku barusan bilang, wah, seru banget. Itu bisa jadi kelas. Jadi Ya, teknik ternyata kan ngelihat pada tema gitu kesulitan ya. gitu loh. Jadi kayaknya sih harus kita apa namanya Coba ulik bikin itu lagi. apa Iya, kelas umum dengan Mm-mm. Bu Riris. Iya benar. Nanti ya teman-teman akan ada. Semoga akan ada kelas lanjutan. Iya benar-benar. Iya tadi karena kesulitan tadi kan menentukan tema. Oke. Dan tapi hal lain yang perlu kita lakukan menurutku adalah dilatih terus, diperbanyak terus buku yang dibaca gitu, dan Yes, betul. berarti untuk menemukan masalah-masalah yang ada di dalam teks dan judul. Iya. Karena tanpa melakukan itu juga kita tidak bisa menguatkan Bisa dan menangkap. spesifikasikan mana permasalahan dan yang bisa diulas sebagai tinggal lautnya gitu. Oke teman-teman, kita ada di ujung pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Bu Rosi Setiawan dan Kak Dinal yang sudah mengantar kita di TOT yang sangat menarik ini, Tingalot. Saya sebelum mengikuti ini, saya menganggap Tingalot ini gampang sekali gitu. Tinggal menemukan poin apa yang perlu diulas, dan kemudian ditaruhlah dia sebagai Tingalot. Ternyata setelah dipraktekkan untuk menemukan itu juga kesulitan. Saya akhirnya mengkoreksi kembali kenapa saya sulit menemukan kata. Setelah saya cek jam terbang saya di soal membaca buku anak ini itu masih kurang. Mungkin itu prosteknya begitu. Katanya harus 500. Nah, saya juga belum nyampe ke 500. Tapi alhamdulillah dari sini saya mulai menaruh target Bu Rosi. Setiap hari paling tidak ada 10 buku yang saya baca dan mungkin 5 yang bisa dibikin Tingalot gitu ya. Dengan keterbatasan aktivitas kita gitu ya. Karena menghabiskan buku dalam 10 hari itu butuh effort yang luar biasa untuk bapak-bapak yang punya satu anak. Dan mungkin ibu-ibu yang sudah sering berinteraksi dengan anak-anak gitu ya. Luar biasa. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengabadikan pertemuan kita malam ini. Ya, betul. Tolong bisa mengaktifkan kamera yang lagi sedang tidak di jalan atau mengalami gangguan jaringan. Karena ini cuma 12 orang, hanya ada satu layar di saya. Ya, kelihatan wajah gantengnya Bang Ulil ini. Rasanya Bapak ini semraut dengan tugas-tugas negara ini. Boleh kalau ada anak-anaknya di samping mau ikut foto juga tidak masalah. Silakan. Saya hitung. Pose biasa dulu ya. 1, 2, 3. Salam literasi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi, umur panjang buat kita semua. Semoga semakin banyak semoga kita bisa menjadi Lutfan ya. Saya ingat cerita itu. Change maker. Menjadi pagar begitu ya, bukan pagar laut ya. Untuk teman-teman yang ada di kita dan membuat lingkaran ini jadi besar. Karena dengan cara yang semacam ini
kita mungkin bisa mengamini apa yang dikatakan oleh James Trellis itu, bahwa membaca nyaring dan segala hal yang ada di belakangnya bisa terus menjadi bagian dari tabiat atau habit kita. Sekali lagi terima kasih buat kita semua Terima yang kasih sudah menyempatkan buat waktu. Terima Saya kira teman-teman. tidak kasih. gampang. Semoga kita bisa berjumpa di TOT yang berikutnya, Berikutnya. yang tentu akan bisa saling membangun sinergi dan kolaborasi. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam buat kita semua. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.